Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut dari tutorial yang sebelumnya tentang install Debian 12. Jadi hari ini kita akan lanjut dengan membuat server dari Debian 12 ini. Kita akan buat 4 server sesuai kebutuhan kita ya. Yang pertama itu remote server, kita buat SSH, kemudian FTP, file transfer protokol, selanjutnya DNS dan web server. Nah, FTP ini kita perlukan supaya nanti web server kita bisa ambil data, kita ambil template dari luar atau desain yang udah jadi, kemudian dengan FTP kita masukkan file kita tadi ke Debian. Jadi nanti web server kita lebih menarik lah harusnya tampilannya. Dan di sini pasti ya untuk mengakses nama domainnya ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan IP lagi, kita cukup dengan DNS saja untuk mengaksesnya. Oke, langsung yang pertama di sini kita cek dulu IP-nya. IP-nya masih kosong ya defaultnya. Jadi kita yang pertama ini konfigurasi IP dulu. Silahkan ketikkan perintah nano etc network interfaces. Nah, ini kebutuhannya untuk ujian akhir juga ya. Jadi ada dua pilihan sebenarnya, kita bisa pakai satu network adapter aja atau kita bisa pakai dua. Untuk lebih aman sebenarnya kita pakai dua aja, karena biar satu dia untuk menerima jaringan dari internet, jadi dia selalu servernya selalu punya jaringan internet, siapa tahu butuh diupdate atau yang lain. Dan satu lagi itu biar dia bisa punya IP dia yang tetap. Jadi untuk DNS atau web dia punya IP statik, jadi IP-nya tuh nggak berubah-ubah. Jadi untuk DNS kan misalkan IP-nya itu berubah, kita harus banyak konfigurasi, jadi dia harus punya satu IP statik. Sebenarnya bisa dengan satu network adapter aja, tapi yang pertama kita buat DHCP, tapi selanjutnya nanti kita ganti lagi dengan statik. Jadi kita coba buat dua-duanya aja ya. Jadi yang pertama ini kita buat mode satu network adapter dulu. Kalau mode satu network adapter dulu berarti ini tetap DHCP, atau jika masih ada yang nggak sesuai dengan ini silahkan diikuti, di foto aja atau di stop screenshot. Nah, oke. Kalau udah selanjutnya ini kita keluar Ctrl X, dan di sini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan antara klien dengan server. Jadi klien sama server itu, ini kan kliennya Windows ya, kemudian servernya itu Debian. Namun jaringan internet itu kan masuk melalui jaringan fisiknya, yaitu jaringan Windows. Nah ini dari Ethernet ya. Sementara jaringan kita ini virtual, makanya untuk menghubungkan kedua itu, nah ini yang perlu kita lakukan. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu dari konfigurasi sini dulu, edit virtual network editor. Nah kemudian ini kita change setting, pilih yes. Nah ini ada VMnet 0128 atau defaultnya hanya ada 3 018, kurang nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Jadi VMnet 2 ini kita jadikan koneksi DHCP nya ya, jadi dia harus kita bridge. Nah yang pertama kita bridge, kita pilih bridge supaya bridge itu sesuai artinya ya, jembatan. Jadi dia menjembatani antara jaringan fisik dengan jaringan virtual kita. Jadi jaringan fisik kita itu, internetnya itu bisa masuk melalui jaringan fisik, kemudian tersalurkan di jaringan virtualnya. Jadi ini kita pilih bridge, kemudian ini nge-bridge-nya kemana kita sesuaikan dengan sumber internet kita. Jadi kita buka run atau dari Windows R, ini tuliskan ncpa.cpl.
Ini yang lebih gampangnya ya. Kemudian oke. Nah, di sini ada sumber internet saya dari kabel Ethernet ya. Jadi ini dia Ethernet. Nah, driver yang digunakan adalah Realtek PCI GBA Family Controller. Berarti kita bridge ke situ. Nah, ini kita bridge ke Realtek PCI GBA Family Controller. Nah, kemudian kita pilih OK. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya ini pilih VM, kemudian setting. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi konfigurasi virtual network adapter, kemudian VM setting. Nah, di sini ini defaultnya itu NAT ya. NAT seperti ini. Nah, ini kita pilih ke custom, kemudian pilih VMnet tadi yang kita bridge. VMnet 2. Oke. Ini membuat supaya jaringan kita tadi antara fisik dan virtual terhubung melalui VMnet 2. Oke, selanjutnya kalau udah tahap selanjutnya ini kita restart dulu. etc init.d networking restart. Jadi PC jaringan kita itu kita restart dulu. Nah, setelah kita restart harusnya IP-nya udah masuk ya. Oke, udah masuk 192.168.3.179 dan ini dapat dari DHCP. Nah, ini salah satu perbedaannya. Kalau di Debian 10 kita harus reboot, tapi kalau di Debian 12 kita bisa restart aja networkingnya. Nah, kemudian kalau udah dapat IP-nya, kita coba ping Google. Oke, udah berhasil. Berarti sekarang masalah jaringan internet sudah selesai. Nah, selanjutnya yang perlu kita buat adalah karena ini Debian 12, makanya di sini kita perlu masukkan repositori. Karena kita hanya punya satu DVD. Kalau Debian 10 kita punya 3 DVD. Jadi untuk aplikasinya kita bisa ambil di DVD 2 dan 3. Tapi kalau di sini kita nggak punya itu semua. Makanya kita harus konfigurasi, kita harus download dan dari repositori itu. Oke.